Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kuwi fasal siji fima kan tetep apa fasalin dalam martelaken barang sirema yajibu kang wajib apa wa ma ala kulli abdin ing atase saben-saben kawula. Fal wajibu mengkote wajib sifate wajib al awalu kang awal iku yajibu wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf wa ma'rifatullahi ta'ala ngawruhi marang Allah ta'ala wa tauhiduhu lan nyuwijiaken marang Allah ay annahu tegese temen setuhune Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala maulul Allah iku wahidul dzat kang siji fi dzati dalam dzati Allah wahidun tur kang siji fi sifatihi dalam biro-biro sifati Allah wahidun kang siji fi af'ali dalam biro-biro penggawaane Allah al-wajibu de wajib sifat de wajib asane yang kang kaping pindho iku ma'rifatul ibadah ngawuri biro-biro ibadah wa ahkamiha lan biro-biro hukum ibadah kasolati kaya salat was-shaumi lan puasa waz-zakati lan zakat wal haji lan haji indal istitaati dalam nalikane kuwasa wa ghairi dzalika lan sadane mengkono-mengkono salat lahiri bayana ghairi minan takalifinya dengan biro-biro papertin wal wajibu ta wajib sifat wajib asal itu kana matlubu tazkiyatun nafsi bersiakan awak minar rodai disegeng biro-biro rega wal akhlaq lan akhlaq sifat akhlaq al-madmumatikan winoto kahubi dunia koi dini demen dunia awak maksudnya hati lah tazkiyatun nafsi bersiakan hati minar rodai disegeng biro-biro nasr wal akhlaq lan ala sifat al-madmumatikan winoto kahubi dunia koi demen dunia atau materialis kami dudanan walai himagilan kasem-sem kaya gandrung biha kelawan dunya biha itu hati kelawan sekiranya naka akan apa inimak naka akan ilanis ya lil akhirati marang wali akhirat wal bilan murid wal hiqdilan munak-unak wal hasadilan hasad wal ujubilan ujub wal riya'ilan riya' wal atimadilan tetanggenan ala asbab yang ada sepira bersebab aibin ghairi mulahadati musabbibiha tegese tanpa ngelirik marang zat kang nyebabake pira-pira sebab wa kadza iku kaya iki itimad al-iftikhar utawi sombong wa tamawal bukulan bedit wa hubul jahilan depan pangkat wa bayrul dari kalan saja mengkono iftikar. Jadi secara garis besar yang wajib diketahui oleh setiap manusia ada 3 unsur. Pertama, al-wajib al-awal yaitu mengenal Allah. Mengenal Allah yang biasa disebut ma'rifatullah. Ini hubungannya dengan tauhid ya. Mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui hal-hal yang terkait dengan Allah. Jadi satu tentang ma'rifat Allah, mengetahui Allah, mengenal Allah. Yang kedua
mengetahui tentang kewajiban-kewajiban ibadah, ya, hal yang terkait dengan ibadah, termasuk sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Yang ketiga adalah membersihkan hati. Dibersihkan dari apa? Dari semacam ar-radha'il, ya, ar-radha'il, sifat-sifat yang kotor, akhlak yang tercela, semacam hubbid dunya, ya, hubbid dunya, cinta dunia, wal inhimat biha. Sebenarnya orang cinta kepada dunia ya manusiawi dan itu wajar karena memang kita hidup di dalam dunia, ya itu wajar. Cuma yang disarankan itu yang dingendikake ke sini itu jangan sampai cinta dunia sampai ini maka sensum kami dunia sampai lupa kewajiban-kewajiban akhirat. Orang-orang dulu zaman sahabat yang kaya raya banyak, tapi dia tidak hubung dunia karena dunianya digunakan untuk kepentingan perjuangan, untuk kepentingan agama, ya. Tidak menumpuk-numpuk harta untuk kebanggaan-kebanggaan, menumpuk harta untuk pamer-pameran, enggak. Ya boleh. Yang tidak boleh itu kalau menumpuk harta untuk sombong-sombongan, tidak digunakan untuk kepentingan ibadah, tidak digunakan untuk perjuangan. Itu hanya dikumpulkan, nggak pernah zakat, nggak senang sedekah, nggak senang jariah. Wah, itu sifat yang tercela. Fasal utawi iki kok pasal siji iki barate pasal fil imani kang tetep apa fasal indal perdalakan iman wal islam lan islam. Al iman uta iman iku antu binayin to iman sapa sira billahi lan Gusti Allah wa malaikati lan malaikat Allah wa kutubi lan bira-bira kitab Allah wa rusuli lan bira-bira utusan Allah wa bil qadar lan ta'ala mustain khairi ya bagus sekedar wa syari lan alani qadar Allah bagus menawi ta'ala saking Allah ta'ala wal yaumil akhir kan akhir al-islamu ta islam kan tasyhadu illa saya sapa sira aning maksud kelakuan iku la ilaha wa a'udzu pangeran kang hak dan sebaik wujud illallah kejaba Gusti Allah wa anna Muhammadan lan sedaya Muhammad iku Rasulullah utusan Allah wa tuqmulan jumenengaken sapa sira salat yang salat wa tudilan awas sapa sira zakat yang zakat wa tasamulan puasa sapa sira Ramadan bulan Ramadan wa tahujulan hadis sapa sira baitain baitullah ini satara puasa sapa sira maring bait apa nih sabilan dalane. Coba yang pertama masuk apa disebut apa? Disebut apa? Coba menentukan disebut apa? Ya, fasal dari iman Islam itu artinya penjelasannya itu berarti disebut apa? Rukun. Kemudian yang kedua disebut rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ada berapa? Rukun iman itu ada berapa? Ada berapa? Satu antu'mina billah, artinya wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
ada tidak seperti sebagian orang ada yang mengatakan bahwa rukun Islam siji bloko. Nah, di sini itu menurut di sini rukun Islam ada 5. Yang kelimanya adalah haji. Saya doakan mudah-mudahan semua saudara mampu berangkat haji. Fasal utawi iki kuatir pasal siji ibaratnya pasal fi bayani mana iman dalam pertelakan mana iman wal Islam ilan Islam. Apa sih mana iman? Apa sih mana Islam? Fa mana iman mengkote mana iman iku wa mana iman iku tasdiqun nabi oleh beneraken marang Nabi sallallahu alaihi wasallam beneraken fi kulli main dalam saben-saben barang semaja akan teko bahwa ma akan teko sapa nabi bi kelawan gowo ma tasdikon lan beneraken la syakka kang ora ana jisi mamang iku mujud fi dalam tasdik. Makna iman itu artinya adalah membenarkan, meyakini seyakin-yakinnya terhadap kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu iman. Wa ma'na al-Islam di mana Islam itu wa di mana Islam itu al-qiyadu pasrah wal imtithalan manut 5 malan barang semanja akan teko bahwa ma ajakan teko bi kelawan nganggo masuk Rasul. Makna Islam secara umum adalah kita pasrah dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Fasal utawi iki koyo pasal siji ibarat pasal fi bayan arkan iman ingkang tetep apa pasal dalam pertelakan piro-piro rukune iman awal tiga awal min arkan iman saking piro-piro rukun iman iku iman billahi ta'ala kalam Gusti Ta'ala li anna awal wajibin korona terus sedune kawitane perkara kang wajib ala mukallafin atase wong mukallaf iku ma'rifatullah ta'ala ngaruhi marang Allah ta'ala wa yauti ma'rifati kantu bina ila iman sura billahi ta'ala kalam Allah ta'ala annahu iman annahu terus sedune Gusti Ta'ala iku wujud laisa ora sebab Gusti kang ora sebab Gusti Allah lebih ma'dumin perkorokan orang-orang. Allah itu ada, bukan tidak ada. Qadimun kang ingin laisa ora sebab Gusti Allah lebih hati sinanyar teko. Allah itu qadim, bukan hal baru. Bakin kang tetap lahir kang ora nyar teko alai atase Gusti Allah adamu ora-ora mukhalifun turkan mulayani lil hawadis marang bila-bila perkara dan teko la syai'a ora jisa suwi-wiji kumujud sifat sayu mathilu bukan madane wa syai'i Allah khaimun kan jubunan binafsi kelawatan di Allah la yahtaju la butuh subhanallah ila mahalil panggonan. Allah itu tidak butuh tempat. Tidak seperti keyakinan orang-orang Wahabi yang mengatakan bahwa Allah itu ada di atas langit. Tidak ada begitu. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Allah itu tidak butuh tempat. Nah, kalau kata orang Wahabi ada itu yang keyakinannya Allah itu duduk di atas kursi, kursinya di atas arat, di atas langit. Dan kursinya kalau diduduki itu mulai kerget, tapi kursi cakopo ya, kursi duduk itu kerget. Jadi salah betul kalau Allah, salah besar kalau Allah diyakini di atas langit. Tidak, Allah tidak butuh tempat karena tempat itu makhluk, langit itu makhluk. Kalau Allah ada di atas langit berarti Allah itu butuh tempat. Tempat itu makhluk. Padahal Allahu waliyun alal alamin. Allah itu
Seperti ketika ada tamu dari Libanon, kamu ingat itu gurune Gus Sofa itu, Allah ada, tidak membutuhkan tempat. Allah itu ada, adanya itu tidak membutuhkan tempat. Itu. Walau mukhassisin Allah butuh malah perkorokan mususake aymu jidin tegese perkorokan wujudake. Allah itu ada, tapi tidak butuh yang mengadakan. Allah ada dengan tanda sendiri. Di ana wujudahu Quran lama satunya wujudi Allah wa azaliyun bangsa azali zatiyun kan bangsa tatoi turkan siji la syulam syarika wa udrisikan nyebutani kemujud lau barang kusdallah la fi dhati wa sebutani dalam zati Allah wa la fi sifati wa nyebutani dalam sifati Allah wa la fi af'al wa nyebutani dalam pira-pira penggawaannya Allah. Lahu iku tetap kabeh Gusti Allah al-qudratu sifat kuwasa wal iradatu lan karsa wal ilmu lan ilmu wal hayatu lan sugeng wa samu lan midangat wal basar wal lisani wal kalam wal nandika fa huwa Gusti Allah al-qadir tekan kuwasa wal murid lan tekan kersakaken wal alim lan kang utayani wal hayyu lan kang sugeng wa sami lan kang wal basir lan kang bersani wal mutakallim lan bukan nandika. Allah itu punya sifat kudrat, kuwasa dan kersa. Allah itu mempunyai sifat basir dan seterusnya. Arsala mutusapa Gusti Allah bifadli kelawan fadli Allah ar-rusula ing pira-pira utusan. Wa tawalla hulan muasa'an sapa Gusti ing rusul bi ismatihim kelawan oleh ngersane Allah iya ing rusul marsa masuk barang sermalayani bukan orang patut apa Allah mabilan rusul wala hula yang tetap kati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Allah sifatun debiro sifat wa kamala dalam biro sempurna la tatanaha orang dadi katok apa sifat wala tusuan orang bisa itu apa sifat. Ini rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Yang ini kemudian Allah itu mempunyai sifat berapa yang wajib kita ketahui. Kalau sifatnya banyak, cuma yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 20 sifat yang apa namanya? Wajib. Terus yang mustahil 20, yang jaiz 1. Ini yang rukun iman yang pertama. Asani utikang kaping pindho iku al-iman bil malaikat ikalan malaikat huwa utai malaikat huwa utai iman bil malaikat juga tasdiku beneraken meyakini bi'annahu kelan temen sedune malaikat juga sawun bira-bira jisim nuraniyatun kang bangsa nur khalaqo kang wis dadiaken hukum malaikat sapa Allah taala Gusti Allah taala didadakan min nur sing nur layak guna pedomanan sapa malaikat wala yashrabuna ora padha ngombe sapa malaikat wala yatanasaluna ora padha berketurunan sapa malaikat lan ora berketurunan sapa malaikat wala yusofuna ora den sifat sapa malaikat bil tuqurati kan sifat lanang wala bil urusan lan sifat wadon dabu mutai penggaweane malaikat ila taatu taat wa mutai malaikat iku ma'sumuna diplaksa kabeh diplaksa minadzul bisa ing pira-pira dosa layak turuna awal padha kendo sapa malaikat ora kendo dzikrillah ta'ala saking dzikir Allah taala wala ya'lamu ora pirsa ada tahu wilangane malaikat sapa Allah ujub Allah wal wajibu ta perkara kang wajib iku ma'rifatu asyatin ngawoi 10 minhum sing malaikat tafsiran kelawan rinci-rinci rupane apa Jibril
dan sifati apa kulun saban-saban siji minum masa kita oleh hafidhoni dan sifati biana kata sedere kuli kurokibun malaikat katarso ay hafidhun tegesi katarso atidun turkan teko ay hafidhun tegesi kan hadir wa mungkarun malaikat mungkar wa nakirun waridwadun malaikat tuan khazirul jannati kan jugo surga wa malikun malaikat malik khazirul narikan jugo neraka summa hamadul setelah malaikat kan jugo ngaras wa umati hamal asiku fi ayam fi ayam dunya ini dalam biro dunya iklar batun babat wa fil akhirat tentang akhir kezamaniyatun qalu. Iman yang kedua adalah iman kepada malaikat, meyakini seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu ada. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nur, dari cahaya. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak berketurunan, ya, tidak laki-laki, tidak perempuan. Cuma jangan salah tafsir, boleh berarti waktu. Tidak, malaikat kok waktu, tidak. Itu sifat malaikat, orang lanang, orang itu, orang mangan, orang mubi, tercipta dari nur. Dan puluhan to'at kebiasaan mereka itu taat hanya Tuhan la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun wa hum ma'sumuna minadz dzunub, tidak pernah melakukan dosa, ya. Jumlah malaikat itu berapa? Wah, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Wong begini, malaikat itu sampai sekarang Allah masih membuat kau. Kau ngono ayo kapan kowe wudu, ya kowe wudu leh wudu sempurna tenanan, sempurna secara syarat dan rukunnya, sempurna secara adabnya, itu air wudunya itu jadi malaikat, ya. Air wudunya itu jadi malaikat. Sekali lagi, ketika kamu wudunya sempurna secara rukun dan syaratnya, sempurna dalam sunnah-sunnahnya, terus kemudian sempurna secara adabnya, itu air yang buat kamu wudu, ya. Tulang wudu, kebiur wudu, itu airnya jadi malaikat, ya, jadi malaikat. Lah itu bertugas apa itu? Bertugas mendoakan orang yang wudu itu. Maka perintah Rasulullah SAW, asbirul al-wudu, sempurnakan wudu itu, sempurnakan wudu. Penting kamu latihan bagaimana cara berwudu yang benar ketika airnya itu model pancuran. Bagaimana cara berwudu ketika kamu berwudu di kolam besar. Bagaimana cara berwudu ketika kamu berwudu di kolam, di tempat yang airnya itu sangat dan sangat terbatas. Ini kamu harus latihan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalitu tika kami turuni wal iman bil kutubi kelan bil kitab sifat kitab as-samawiyyati kang bangsa turunake sekang langit wa ya utawi apa kutub iku mi'atun sapan sahifatan lebarane warbatun lan bapak warbau kutubin lan bapak gerobel kita fungsilatin kerunakan wa fungsilatin kerunakan nopo fungsilatin kerunakan ala sayyidina yang atas gusti kita kepada Adam ya Adam alaihissalam wa asr surufin
kitab Taurat kitab Taurat wa ala Daud yang Daud alaihissalam mafassahu kitab Zabur wa ala Isa yang atas Nabi Isa alaihissalam mafalai kitab Injil wa unzila dan turunkan ala sayyidina atas kursi kepada Muhammad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa al-Quran huwa utawi Quran iku asyrafwa wa yawm wa yani kutub wa a'tamu ala yakunakum kutub wa nasil kang busak li jami mamaras kabeh barang senang kau kang tetapi dalam pesantren Quran wa umum hukum Quran iku bagian tetapi layak kiamat sampai hari kiamat layak aku kawan usuli Quran apa tabdirul ganti wala tabdirul lanawan usuli Allah. Kemudian iman kepada kita, Allah itu menurunkan kitab untuk pedoman hidup manusia kepada para rasulnya. Allah menurunkan kitab kepada Nabi Adam alaihissalam sebanyak 10 lembar, kepada Nabi Sis 50 halaman lembar Sohifah, kepada Nabi Idris 30 Sohifah, Ibrahim 10 Sohifah, kepada Nabi Musa menurunkan kitab ini sana menurunkan kitab keras menurunkan kitab. Kemudian kepada Nabi Daud Nabi Isa Nabi Sayyidina Muhammad itu dari sekian banyak kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala asrafuha wa 'azzamuha al-Qur'an, yang paling mulia dan paling besar, paling tebal, paling banyak adalah Al-Quran. Nasirun di jami'i ma qabla, dan Al-Quran itu mengamandemen kitab-kitab sebelumnya, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ar-Rabi'u tekan babati al-imanu iman bil rusuli kawan bila utusan alaihi wassalatu wassalam doa khalqi kariyana harus ada doa khalqi kan ngajak bil makhluk ilal hakiman Allah kang hak arsalahu kang utus ar-rusul sallallahu alaihi rahmatan karena dadi kawelasan milusake Allah wa fadlan lan dadi anugerah mubasyirin ale wong kang padha bebunga kabeh muslimin marang wong kang gawe bagus bisawabi lan ganjaran wa mungdiri lan kang padha benti-benti kabeh musliman wong kang gawe Allah bil ikobi kelawan siksa wa mubayyidi wa mubayyina lan kang wa mubayyina lan kang martelaken kabeh nasiban musuh martelaken maing barang semaya tajune kang padha putus sapa nasilai barang ma min masalih diri sing bermaslahatan agama wa dunya wa mufidin akan maitai kabeh lawan nas maing barang semaya yablughuna akan bertemu sapa nas bikan ma tumuko ad-darajat ing derajat al-aula kang dhuwur wa hasahu lan tentu akan sapa mustawa ing rasul ta'ala Allah bil wahyi lan wahyu wa ayyadahu lan muwatakan sapa mustawa ing rasul bil ayat iklan ayat wal mu'jizat lan bil mu'jizat ad-dalati kan nuduhaken kala sidqi ing atase temene ar-rasul fi main dalam barang serima panjenengane jauh kang bertegas sapa rasul bi kalma alaihi wassalatu wassalam wa adatu mutabira wilangane ar-rasul ala tahqiq ngatas senjata iku ya lamun ngatas sapa Allah taala itu kan rasul. Jadi gini, kemudian kita wajib beriman kepada rasul bahwa Allah itu mengutus para rasul, ya, mengutus para rasul. Wa ayyadahu bil ayat, para rasul itu dikuatkan oleh Allah dengan ayat-ayat.
mukjizat itu hanya milik Nabi dan Rasul. Jangan sampai ngomong ada orang misalnya sakit sudah gak mungkin sembuh, terus ngomong mudah-mudahan ada mukjizat. Lalu pikir ada orang misalnya usaha bangkrut, dia bangkrut sudah gak mungkin bangun lagi. Secara hitung-hitungan matematika sudah gak mungkin bangun lagi misalnya, misal begitu. Terus dia ngomong, ya Allah usaha kok repot begini ya, mudah-mudahan ada mukjizat yang datang kepada saya. Ya gak bisa. Sekali lagi yang namanya mukjizat itu adalah milik Allah. Ngomongnya jangan mukjizat, mudah-mudahan ada anugerah yang datang dari Allah, mudah-mudahan ada keajaiban yang datang dari Allah. Mudah-mudahan Allah wonten keajaiban saking Allah, mudah-mudahan wonten fadl dari Allah. Jangan ngomong mudah-mudahan ada mukjizat. Itu ngomongnya sudah tidak benar. Jumlah rasul itu secara pasti yang tahu hanya Allah. Jumlah rasul yang tahu Allah, jumlah rasul dan jumlah nabi dan rasul yang tahu persis itu adalah Allah. Ya, sekali lagi jumlah nabi dan rasul yang tahu persis hanya Allah. Cuma ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa jumlah nabi itu ada berapa? Ayo ngomong, ada berapa? 124. Jumlah rasul ada berapa? 313. Jumlah nabi rasul yang termaktub di dalam Al-Quran ada 25. Jumlah nabi yang bergelar ulul azmi ada. Coba sebutkan Nabiul Azmi. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Itu nabi yang digelari ulul azmi. Jumlah pastinya yang tahu hanya Allah. Tapi ada ulama yang mencatat semacam itu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Fihim ikut tetap di dalam Rasul khamsatun utawi 5 wa isra rongkolo madhkuruna kang den tutur kabeh fil Qur'an dalam Qur'an sifate Qur'an al-azim kang agung fayajibu muka wajib ma'rifatul ngawuri ar-rasul tafsilan kelawan secara rinci bihaitsul lawa itu kelawan sikile lamun den pentokaken al muslimin atas wong Islam apa wahidul wong siji minhum saking rasul la arafahu wa yen ngerti sapa muslim ing wahid bir risalate kan sifat dadi utusan walam yungkir wala ora ingkar sapa muslim ing wahid. 25 itu kita harus tahu. Nah, pengertian tahu itu gimana? Ya, kalau salah satu di antara 25 itu ditanyakan kepada kamu, coba ini itu nabi apa bukan? Kamu harus yakin. Meskipun tidak hafal jumlah nabi yang 25, kalau suruh menghafalkan secara urut mungkin tidak hafal. Banyak orang yang tidak hafal. Tapi yang dimaksud di sini yang wajib, ya, yang wajib itu kalau satu di antara 25 itu ditanyakan kepada kamu harus bisa menjawab ini nabi bukan. Contoh, saya tanya, di dalam Al-Quran ada nama yang namanya Idris, itu termasuk nabi apa bukan? Termasuk rasul apa bukan? Rasul. Itu harus tahu begitu itu. Wahum utawi ar-rasul selawe karepe iku ada wa Idris wa Nuh wa Hud wa Shalih wa Ibrahim wa Lut wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Yusuf wa Ayyub wa
gue wae beres. Anak baru sebagai ada lahirnya Idris Nuhun Soleh, wah itu luar biasa. Wajib balai manu iman bibaqiyatil anbiya iklan sekali-kalinya para nabi alaihi wassalatu wassalam ijmalan kelawan kebelengan min ghairi hasrin saking tanpa ringkas bi'adadin ngeringkas bi'adadin kalan bilangan nabi-nabi yang lain selain 25 kita hanya wajib beriman secara ijmal, secara kebelengan saja, tidak harus tahu nama satu persatunya. Seperti apa? Ya kula-kala yang ucap sapa muslim amantu bi anbiya'illahi ta'ala jami'an amantu iman sapa ingsun bi anbiya'illahi ta'ala kana biro-biro nabi ta'ala jami'an sekabehane wa amantu sapa sirana rasulullah rasul wa rasul alladzi wa silailati uhiyakan den paringi wahyu kadang wahyu akan sopilai ilahi barang alaihi wabisya'in sana uhiyakan den wahyu akan ilahi barang alaihi wabisya'in sana wa umira dan perintah sapa alladzi bitablighi kelawan keadaan syara lil khalqi marang makhluk wa nabiyyu den nabi man wa sileman uhiyakan den wahyu akan ilahi marang uhiyakan den paringi wahyu sapa uhiyakan den paringi wahyu sapa iman walam yu'mara olah dan perintah sapa wa bitablighi lan tabligh wa awkan ono sapa manane kula syari rasulin ing atase syariat utusan kubra kang sadurunge man. Bedanya nabi dengan rasul kalau nabi itu adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tidak untuk ditablighkan, tidak untuk disebarluaskan. Kalau rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertugas untuk tabligh, menyampaikan kepada umat tentang wahyu itu. Wa yajibu lan wajib alal mukallaf ing atase mukallaf apa ya taqida itu dikatakan sapa mukallaf fi hakir rusul ing dalam hakir pira-pira utusan al-kiram kang mulya-mulya wajib meyakini arba'ata asya ing bapak pira-pira perkara apa asyidku siji teman wal amanatul lan amanat ail ismal sekarang sominal dulu bisa pira-pira dosa kuliah iskawidul wa tablighul tabligh ay tablighul jami'i mati kesedekakan sekabehane barang sing mau miru kang den perintah sapa rusul bitablighi kelawan nekaken ma lil khalqi marang makhluk wal fatwa aturan nimpan wa istailal mukhalafi hakim dalam hakir rasul wa dadu hadil arbati wali anai kelabir berpapat terhadap para rasul yang wajib kita imani adalah satu, bahwa rasul itu jujur, satu kali pun tidak pernah bohong ya, jujur apa adanya. Kemudian amanah, bisa dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh ya, tugas tabligh. Dan yang keempat adalah fatonah, cerdas ya, nabi itu tidak ada nabi yang tidak cerdas, yang idiot misalnya ya, mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istahilal muhal fi hakim dalam hakim rasul apa ada tuh adil al-bati perlawanan kelabiran lawan apa wae al-katibu siji koro. Dan mungkin rasul itu suka bohong wal khianatu al khianat ayat bibiri syaitan kesalahan suci-suci masa yang barang seliman bukan mencegah sapa rasul saking ma nah ya tadi kelawan nyegah den haramaken awatan zina nyegah kelawan den persenen makruhaken la qaulan nubuwati wala dalam satu kenabian wala ba'da wala dalam sasi nubuwah al-kitmanu wa
zabil khusumi krono tepaken malang pro padu netepaken pro padu wa bitori ta'awi lan batlakan pira-pira tuduhane ar-rusul Allah tilatikan batal. Jadi Rasul itu daya ingatnya kuat ya, jadi daya ingatnya kuat. Berapa Nabi kok kelalenan dah tambihun utawi iki kono pepeling sewi